Hai, gua Gaby, and in this podcast, ini masih 3 weeks 21 projects bareng Ame, temen penulis gua. Ini episode ke-6, kita bakal ngomongin soal dialog dan narasi. But first of all, say hi dulu. Hai. Hi guys, how are you today? So, langsung aja. Mungkin nggak ada warning juga kayak biasa, tapi gua akan ngasih sedikit disclaimer. Balik lagi, ini bukan untuk menggeneralisasi, bukan untuk menstereotipkan, tapi kita hanya apa ya, berbicara berdasarkan pengalaman kita selama menulis online. So let's get started. Apa sih yang dimaksud narasi dan dialog yang akan kita omongin? Jadi tuh kita bakal ngomongin soal mana yang lebih penting dalam cerita. Apakah narasi dan dialognya sama banyaknya? Atau narasi lebih banyak, atau vice versa, dialog yang lebih banyak. Nah, menurut lu gimana, Me? Ada nggak penjelasan saintifik mana yang harusnya lebih banyak atau enggak? Celah penjelasan saintifik. Jadi teorinya aja ya, karena gue juga belajar ini dari seorang ahli bahasa aja. Jadi gue pernah ikut kelas menulis, dan di kelas menulis ini yang buka itu teman penulis gue yang agak senior. Nah, waktu itu kita soal dialog dan narasi, dan teman gue ini bilang kalau teorinya adalah dialog itu jika terlalu banyak, maka tempo di dalam tulisan itu terlalu jadi cepat. Jadi ketika sebuah tulisan penuh dengan dialog, maka temponya jadi cepat tek 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 tek. Nah, sementara kalau terlalu banyak narasi, tempo tulisan itu jadi lebih lambat. Jadi lebih pelan, karena dengan narasi itu pembaca disuruh berhayal, disuruh mengikuti, membayangkan, dan lain-lain. Jadi teorinya seperti itu. Kalau di penggunaan di dalam bahasa sendiri, mana yang lebih penting atau mana yang lebih tidak penting ya, itu tuh nggak ada seperti itu sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana pengarang itu memproporsikan dialog dan narasi itu sesuai seperti apa yang dia mau. Ketika kamu ingin tulisanmu bertempo lebih cepat, maka buat dialogmu lebih banyak. Karena itu membuat pembaca bisa secara cepat memahami, melalui dialog, pembaca jadi lebih cepat memahami konteks dalam tulisan atau situasi. Sementara jika kamu ingin temponya lebih lambat, lebih mendayu-dayu, atau lebih bisa dipahami penuh seluruh, kamu bisa memperbanyak narasi, tidak terlalu banyak dialog, seperti itu. Balik lagi, gue di sini bakal ngebandingin cerita antara gue sama Ame. Nah, karena kita tuh nulisnya genre-nya beda banget kan. Gue nulis humor receh, dan Ame tuh nulisnya kebanyakan kalau nggak angst, drama gitu-gitu. Dimana tempo kita kalau misalnya dalam menulis juga pasti beda banget. Karena drama itu nggak mungkin disampaikannya terlalu cepat, dengan penuh dialog, tanpa narasi itu nggak mungkin. Angst juga gitu, karena kan mereka heavy feeling banget kan. Sementara, eee, kebalikannya kalau misal humor itu nggak bisa dibawain dengan terlalu banyak narasi.
Soalnya ya seperti yang kalian tahu, yang ada nanti malah nggak lucu. Karena deliver jokes-nya itu terlalu lama. Coba deh kasih 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 gue contoh. eh Kalau tulisan lo tuh biasanya kayak gimana sih? Kalau tulisan gue itu lebih, kalau gue pribadi itu porsi dialog sama narasi mungkin nggak terlalu beda jauh ya. Karena gue fokus itu mengatur tempo, karena kayak gue bilang di podcast kita sebelumnya, tulisan gue tuh mendayu-dayu. Kenapa gue bilang mendayu-dayu? Pasti naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ketika gue pengen di satu scene itu cepat, gue akan bikin dialog tanpa narasi. Misalnya blok A, B, A, B. Itu udah nggak ada narasinya. Baru setelah itu narasi lagi dan lain-lain. Jadi gue memainkan emosi pembaca itu dengan kombinasi dialog dan narasi yang gantian-gantian. Jadi ketika gue sendiri baca tulisan gue sendiri, gue merasakan naik turunnya di situ. Kadang ketika gue merasa kalau suatu scene itu tidak perlu ada dialog, gue hanya narasi gitu. Tapi ketika ada satu scene yang hanya butuh dialog, gue juga hanya akan menulis dialog. Jadi ya dari gue bergantung pada setiap scene di dalam tulisan gue. Kalau gue kan beda ya, maksudnya di cerita gue itu jarang banget yang ngambil topik anget. Soalnya gue nggak ngerti, karena kan gue sebenarnya tuh gue penulis yang suka banget ngebawa masalah-masalah yang terjadi di real life, yang udah pernah gue alami. Tapi balik lagi mungkin karena seperti kata orang ke gue, hidup gue terlalu komikal. Jadi semuanya itu tuh lebih banyak kadar porsi humornya daripada drama atau sedih-sedihnya. Even if ada sedihnya, biasanya gue jadiin itu kayak jokes ironi. Jadi tulisan gue itu mayoritas ya dipenuhi sama dialog. Rame banget dialognya, bahkan sometimes eh untuk dialog dua orang, gue nggak butuh menaruh nama mereka lagi. Karena biar apa ya, pace-nya lebih cepat dan jokes-nya terdeliver dengan baik. Nah, gue kalau untuk mainin emosi tuh juga jarang. Ada tapi jarang. Karena kayak dari misalnya seratusan lebih chapter, gue paling cuman bawa light angst gitu-gitunya di 3 chapter atau 5 chapter, nggak terlalu banyak. Jadi tetap mayoritas di tulisan gue itu dialog, nggak terlalu banyak narasi. Kalaupun ada narasi, paling itu untuk menjelaskan situasi atau apa ya, posisi mereka, apakah mereka sedang duduk, di mana mereka, latar mereka beradanya di mana, yang akan berhubungan dengan jokes yang akan dilempar nanti. Kayaknya itu sih kalau gaya bahasa gua. Ada yang mau ditambahin, Mek? Kalau gue mungkin ini aja sih, kembali lagi kayak beberapa podcast kita kemarin, menyarankan aja sama penulis-penulis di luar sana, ketika kamu menyusun dialog dan narasi, yang terpenting adalah itu sesuai dan tepat dengan apa yang kamu inginkan. Seperti yang Gaby jelasin sebelumnya, Gaby menginginkan jokes-nya itu nampol, jokes-nya itu
tersampaikan. Makanya tulisannya penuh dengan dialog-dialog. Dia tidak butuh narasi terlalu panjang, tidak membutuhkan penjelasan yang terlalu jelimet dan rumit, karena dia ingin ketika pembacanya membaca tulisannya langsung ngerti, oh ini humor, ini humornya langsung nampol, kick ass-nya langsung dapet. Sama ketika lu baca-baca buku humor yang lain di Gramedia di mana-mana, mereka akan lebih banyak humor dialognya ketimbang narasinya. Nah, kalau untuk tulisan gue pribadi, karena emang tujuan gue, gaya bahasa gue, kemudian keinginan gue adalah untuk membangun emosi, gue bahkan menjelaskan gerak-gerik jari, gerak-gerik mata, gerak-gerik kaki, tangan, itu detail. Jadi tujuan gue untuk menjelaskan itu adalah untuk membangun suasana, membangun emosi. Jadi ketika orang membaca tulisan gue, dia juga membayangkan suasananya secara detail. Karena untuk menyampaikan emosi, beda kan ya. Debbie tadi menyampaikan humor, gue menyampaikan emosi. Karena untuk menyampaikan emosi, suatu scene, suatu adegan, suatu wacana, maka kalian harus menceritakan itu detail, tapi tidak terlalu detail. Jadi gimana ya? Kadang ada beberapa tulisan yang terlalu detail sampai pembaca tidak punya ruang untuk berimajinasi. Kalian boleh mendetailkan narasi kalian, tapi tetap beri ruang untuk pembaca membayangkannya sendiri gitu. Ketika kamu menjelaskan tentang senja, kamu tidak perlu menjelaskannya tuh senja itu berwarna oranye, indah, bla 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 bla. Kamu tidak perlu menjelaskannya tuh satu paragraf sendiri untuk menjelaskan senja. Tapi kamu bisa menjelaskan senja itu dengan satu kalimat atau dua kalimat, cukup. Nggak usah harus satu paragraf sendiri. Jadi ketika kamu ingin membangun emosi, seperti tulisan gua, lu harus tetap memberikan ruang untuk pembaca menghayalkan adegan di dalam tulisan. Gitu sih. Benar sih. Narasi itu memang untuk membantu menjelaskan dialog, ya kan? Tapi juga bukan untuk mengekang imajinasi seseorang, apalagi imajinasi pembaca. Jadi terserah mereka mau interpretnya bagaimana karyamu, karena in the end semua karya itu kan apa ya, maknanya tuh nggak seeksak ilmu saintek kan ya. Jadi kayak terserah mereka mau berbeda di titik mana menginterpretasinya, itu terserah para pembaca. Sementara penulis itu tidak punya 100% apa ya, wewenang, hak untuk mengatur pembacanya bagaimana menginterpretasikan tulisan mereka. Dah, ada yang mau ditambahin lagi? Kayaknya nggak ada deh. Itu aja. Yeah, I'll end this podcast here. If you want to check Ame works out, I'll also put her Twitter on the description box below. Yeah, thank you for listening. Bye bye. Bye-bye guys. See you later.